Halo anak-anak, berjumpa kembali di dalam program His Story. Hari ini kita akan melihat satu bangunan yang sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Bangunan apa itu ya? Sebelum kita lihat bangunan itu, adakah dari anak-anak sekalian yang bisa tebak ini kota apa? Nah, anak-anak sekalian, ini kota yang sangat penting di dalam sejarah orang waktu itu. Sejarah di masa-masa di mana Kekaisaran Romawi berdiri. Kota apa ya ini? Ini adalah kota Roma. Di kota Roma ada banyak bangunan penting yang berdiri di sana. Di kota Roma menjadi saksi dari sejarah penting bagaimana Eropa berkembang saat itu. Nah, anak-anak sekalian, di kota Roma ini ada satu bangunan yang sangat indah sekali. Apa itu? Ini dia. Nah, anak-anak tahu tidak nama bangunan ini apa? Ya, ini adalah Koloseum. Ya, Koloseum dibangun di kota Roma, di tempat yang sangat indah. Dulunya namanya bukan Koloseum. Lalu namanya apa dulu? Dulu namanya adalah Amphitheatrum Flavium. Amphitheatrum Flavium artinya apa? Amphitheater dari orang Flavium, ya, dari orang Flav, keluarga dari kaisar saat itu ya. Ini nama orang, nama keluarga. Maka kita melihat nama Koloseum itu baru muncul kapan ya? Kira-kira nama Koloseum itu muncul selanjutnya ya di dalam berapa ratus kemudian. Karena di sekitar Koloseum yang dibangun itu ada satu patung yang begitu besar. Sekarang sudah tidak ada ya. Tapi dulu ada patung besar. Nama patungnya ini adalah Colossus of Nero. Jadi patung yang besar berdiri di situ. Dan nama Koloseum diambil dari nama ini, Colossus of Nero. Sebenarnya Colossus sendiri di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa Latinnya itu berarti raksasa. Jadi kita bisa lihat Koloseum, kalau Bapak simpulkan sendiri, itu berarti satu gedung pertemuan yang besar sekali. Satu gedung pertemuan yang raksasa. Maka kita lihat Koloseum sekarang bentuknya seperti apa ya? Bentuknya seperti telur, ya, seperti ukuran telur. Dengan panjang dari ujung ke ujung, dari telur ini, ujung ke ujungnya 189 meter. Panjang sekali ya. Dan lebarnya dari sisi satu ke sisi yang lain, dari telur ini, lebarnya adalah 156 meter. Tingginya 48 meter. Tinggi sekali. Maka bangunan ini bangunan yang begitu besar, begitu agung. Dan di bawah dari Koloseum itu masih ada ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan untuk penjara, ruangan-ruangan untuk para budak, para kesatria, sampai ruangan untuk binatang buas. Ada semua di sana. Maka Koloseum dijadikan satu tempat pertunjukan terbesar yang orang Romawi saat itu miliki. Tidak ada yang menandingi besarnya, hebatnya dari Koloseum. Karena itu, di dalam Koloseum sendiri banyak teknologi-teknologi yang paling canggih waktu itu dibuat di sana. Salah satunya adalah teknologi saluran air yang sangat baik. Sehingga di Koloseum itu, di tengah-tengahnya, di arena pertempuran itu, bisa dibanjiri air sedalam sekitar 2 meter. Dan di sana bisa ada pertempuran antara kapal laut, ya, kapal laut dengan kapal laut yang lain. Bertempur di sana satu sama lain. Wah, hebat sekali bangunan Koloseum ini. Tetapi kalau kita lihat, kenapa ya Koloseum itu dibangun? Bagaimana Koloseum bisa dibangun? Ini dimulai di tahun 64 Masehi. Ketika Kaisar Nero bertahta menjadi pemimpin atas seluruh kekaisaran Romawi. Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat ambisius dan sangat serakah sekali waktu itu. Sehingga di satu tempat di kota Roma itu, Kaisar Nero membeli satu rumah dari warga yang besar sekali rumah itu.
Dia beli satu, dia beli lagi satu, dia beli beberapa rumah, sampai akhirnya dapat tanah yang cukup besar waktu itu, dan dia hancurkan semua rumah itu. Lalu mau buat apa? Kaisar Nero membuat istana untuk dirinya sendiri. Istana yang katanya tembok-temboknya dilapisi oleh emas. Istana yang banyak sekali perhiasannya, banyak sekali pernak-perniknya, dan sangat mewah, sangat megah sekali. Nama istananya itu adalah The Golden House, atau di dalam bahasa Latinnya disebut sebagai Domus Aurea. Ini adalah istana yang sangat besar sekali. Kalian bisa lihat ya di gambar ini, ada kolamnya yang besar sekali. Ada atapnya yang tinggi sekali. Dan ini membuat seluruh warga kota Roma marah. Kenapa marah? Karena mereka melihat kaisar tidak peduli rakyat. Uang rakyat, pajak-pajak yang dipungut dari rakyat, malah dibangun istana untuk dirinya sendiri. Wah, kaisar begitu dihujat. Kaisar begitu dibenci oleh orang-orang Romawi saat itu setelah dia bangun istana ini. Lalu Kaisar Nero bunuh diri. Setelah dia bunuh diri, kita tahu kaisar yang melanjutkan selanjutnya adalah Kaisar Vespasian. Kaisar Vespasian bisa saja mengatakan, ini kan istana dari Kaisar Nero, diturunkan kepada keluargaku, maka aku akan pakai istana ini untuk anak-anakku, untuk seluruh keluargaku tinggal. Tetapi Kaisar Vespasian tidak mengatakan itu. Dia mengatakan kepentingan rakyat lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Sehingga apa yang dilakukan? Dia hancurkan Golden House itu. Dia hancurkan Domus Aurea itu. Dia hancurkan semuanya. Setelah dia hancurkan, rakyat begitu senang. Hore, hore. Ternyata Kaisar Vespasian begitu baik. Kaisar Vespasian bukan kaisar yang serakah. Bukan kaisar yang tamak seperti Kaisar Nero. Hore. Mereka bersorak-sorai. Tetapi mereka juga bertanya-tanya. Tanah ini mau dijadiin apa ya? Begitu luas, begitu hebat. Tanah ini mau buat apa? Maka Kaisar Vespasian mengatakan, tanah ini akan dijadikan amfiteater terbesar di kota Roma. Sehingga warga Roma memiliki bangunan untuk entertainment, untuk hiburan bagi mereka. Waktu itu belum ada musik-musik seperti sekarang. Belum ada konser-konser musik agung seperti sekarang. Belum ada sinetron-sinetron atau apapun itu. Belum ada drama-drama yang bagus. Belum ada macam-macam hiburan seperti sekarang. Belum ada. Di zaman itu belum ada hiburan apapun. Maka Kaisar Vespasian membangun bangunan itu, disebut sebagai Koloseum. Kapan dimulai? Tahun 72 Masehi. Dia mulai bangun dan di sana dia memakai banyak sekali budak. Ada yang mengatakan 100.000 budak dipakai untuk membangun Koloseum yang begitu besar itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sebagian besar dari budak-budak itu adalah orang-orang Yahudi yang dibawa dari Yerusalem. Sekitar 70.000 orang Yahudi dibawa dari Yerusalem dan mereka diperbudak untuk membangun Koloseum yang begitu megah. Bangunan begitu besar, mereka dapat uang dari mana? Dapat uang dari hasil merampas, hasil menjarah bait suci di Yerusalem. Semua hartanya dimasukkan untuk membayar biaya untuk membangun Koloseum itu. Maka Koloseum itu mulai dibangun dengan begitu besar, arsitektur begitu mewah, begitu kokoh, begitu berjaya. Sampai akhirnya Kaisar Vespasian meninggal dan digantikan oleh Kaisar Titus, anaknya sendiri. Anaknya sendiri, Kaisar Titus, melanjutkan pembangunan dari Koloseum ini. Sampai Koloseum ini selesai di tahun 81 Masehi. Jadi kita bisa lihat kurang lebih mereka membangun Koloseum selama 10 tahun. Dan Kaisar Titus meresmikan Koloseum di tahun 81 Masehi dengan membuat 100 hari pertandingan. Wah, pertandingan 100 hari, banyak sekali pertandingan. Mereka bisa bertanding gladiator di sana, mereka bisa berganting kapal.
perang dengan kapal perang, mereka bisa bertanding dengan hewan buas, mereka bisa bertanding dengan budak-budak, ada para narapidana, orang-orang jahat yang dihukum mati di sana, dan macam-macam banyak sekali pertandingan-pertandingan di sana. Dan Koloseum ini menjadi saksi bisu dari sejarah Kekaisaran Romawi, termasuk dari sejarah kekristenan. Apa yang kita bisa ambil dari Koloseum ini? Koloseum sekarang sudah tidak dipakai. Koloseum sekarang sudah ditinggalkan. Tetapi itu menjadi saksi dari kematian banyak sekali orang-orang Kristen di sana. Orang-orang Kristen dari berbagai daerah ditangkap dan mereka dihukum mati di tengah-tengah Koloseum. Ada yang dikasih makan kepada singa. Ada yang dicambuki di tengah-tengah Koloseum. Ada yang dibunuh di tengah-tengah Koloseum. Dan seterusnya banyak sekali orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ditangkap dan mereka dimatikan di Koloseum ini. Salah satunya adalah seorang bernama Ignatius dari Antioquia. Siapa Ignatius dari Antioquia? Ignatius dari Antioquia adalah murid dari Rasul Yohanes. Teman baik dia bernama Polikarpus, seorang bapak yang juga dikagumi di dalam sejarah kekristenan. Maka kita lihat Ignatius dari Antioquia, dia ditangkap di kota Antioquia. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, saya tidak mungkin menyangkali Tuhan Yesus. Saya mau percaya sungguh-sungguh kepada dia. Baik, kalau engkau mau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan dihukum mati. Maka Ignatius dibawa ke kota Roma. Dia diadili di hadapan kaisar. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Sangat mungkin Ignatius saat itu dibawa di tengah-tengah Koloseum. Dan dia dipersembahkan kepada singa yang lapar. Singa dari Afrika. Orang-orang Romawi bisa tangkap singa dari Afrika dan tidak dikasih makan selama beberapa hari. Sampai singa itu begitu kurus dan begitu kelaparan. Sehingga ketika dia melihat ada manusia, dia langsung pengen mencabik-cabik manusia itu. Dan Ignatius mati di Koloseum waktu itu. Maka itu saudara sekalian, anak-anak sekalian, kita bisa melihat waktu itu iman Kristen ditunjukkan di tengah-tengah Koloseum. Meskipun mereka mendapatkan penganiayaan, meskipun mereka menderita, mereka tetap mau percaya kepada Tuhan. Dan sekarang Koloseum sudah tidak lagi menjadi tempat apapun selain menjadi tempat bagi turis-turis datang. Beberapa bagian dari Koloseum sekarang sudah runtuh karena terjadi gempa bumi di tahun 800-an. Gempa bumi besar sekali meruntuhkan sebagian dari bangunan Koloseum. Tetapi anak-anak sekalian, Koloseum sudah tidak berguna lagi sekarang. Sudah tidak dipakai lagi sekarang. Kaisar-kaisar Romawi sudah tidak ada sekarang. Orang-orang yang menganiaya kekristenan sudah tidak ada. Tetapi iman Kristen tetap bertumbuh, tetap berkembang dengan luas sampai ke seluruh dunia. Kiranya anak-anak bisa mengerti apa yang penting dan apa yang tidak penting. Seluruh dunia ini punya kekayaan, punya harta, punya kejayaan, punya kemegahan, punya kemewahan apapun. Itu bukan yang paling utama. Yang paling utama apa? Percaya kepada Kristus. Karena itulah yang akan bertahan. Iman kepada Kristus. Kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia. Itulah yang akan bertahan selama-lamanya. Bukan bangunan-bangunan ini. Bukan hal-hal apapun yang ada di dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu di dalam program History selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.